Bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kenapa saya ambil dari contoh Syekh Ibnu Taimiyah? Karena kelompok minoritas yang sering kali menuduh amalan kita bid'ah, khurafat, zindik, syirik, ya, sesat, menuduh kita seperti itu, menuduh Nahdiyin sesat, ahli bid'ah. Ternyata mereka itu sangat gandrung atau sangat memuji-muji Syekh Ibnu Taimiyah, ulama dulu, ya. Menurut mereka mungkin Syekh Ibnu Taimiyah tidak pernah melakukan bid'ah. Nah, menurut mereka kan sekarang kalau dialognya dengan orang yang faham, mereka baru tidak semua bid'ah yang dimaksud bid'ah dalam bab amaliyah katanya, dalam bab ibadah gitu kan. Saya punya Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah 20 jilid saya punya. Ada di kamar sebelah sini. Jadi kitab dibagi beberapa kamar termasuk di rumah karena belum jadi raknya. Contohnya dari Syekh Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, man wazaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, man utawi sapa nek wong wazaba yang mewiridkan, menjadikan wiridan, membiasakan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, ditentukannya oleh Syekh Ibnu Taimiyah nih, 40 kali. Baina sunnatil fajri wal fajri, waktunya juga ditentukan setiap antara qabliyah subuh dengan sholat subuh. Setiap hari antara qabliyah subuh dengan sholat subuh. Jadi setelah qabliyah subuh kemudian baca itu sampai memasuki iqamah. 40 kali itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Waktunya ditetapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, bilangannya pun ditentukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dibatasi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ahyallahu biha qalbah, maka Allah akan menghidupkan qalbunya. Ini pure ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, walaupun kalimatnya ma'thur, wiridnya, zikirnya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ma'thur, tapi penetapan bilangan dan penentuan waktu untuk biasa dilakukan ini pure adalah bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Anda cari hadisnya sampai ketemu hadis dari Rasulullah yang menjelaskan itu, moal kapanggih, sampai disobek-sobek, dibuka-buka kitab hadis, nepi ka Fir'aun bangkit deui ngajakan main panggal, moal amprok dah, moal ka pendak, tidak akan ketemu tuh. Artinya Syekh Ibnu Taimiyah membuat sebuah rintisan di dalam ajaran Islam dalam bab zikir, dalam bab ibadah. Artinya kan zikir ibadah, betul kan? Udzkurullaha dzikron katsira, kan kata Allah begitu kan, berarti perintah dari Allah Ta'ala zikir itu. Tapi penetapan bilangan dan penentuan waktunya Syekh Ibnu Taimiyah yang telah merintis hal tadi, bahkan mengajarkannya. Beliau dapat pahala ketika mengamalkan, dan ketika ada orang yang mengamalkannya juga dapat pahala, walaupun itu namanya bid'ah hasanah. Keterangannya ada di dalam kitab Al-Majmu' Fatawa, Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kitabnya ada 20 jilid. Ada banyak beberapa bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Contoh lain ya, dari kitab yang lain. Dinukil dari kitab Tibbun Nabawi karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan Syekh Ibnul Jauzi, bukan. Kalau Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi itu adalah ulama ahli hadis mazhab Hambali, sama-sama dalam fikihnya Hambali. Tapi kalau yang Al-Imam Ibnul Jauzi itu di kurun 400-an Hijriah. Hidupnya di kurun 400-an Hijriah, jauh. Ya. Jauh 300 tahun
sebelum Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah 700-an Hijriah. Di dalam Tibun Nabawi Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekh Ibnu Taimiyah, pada bab huruf kaf ada keterangan Kitabul Ru'af, tulisan untuk menyembuhkan orang yang pendarahan atau memisan diantaranya. Ternyata di situ menukil keterangan di mana Syekh Ibnu Taimiyah sering menulis pada dahi orang yang mimisan dengan ayat Quran, petikan ayat Quran. Ya. Dengan petikan ayat Quran. Ya sama'u aqli'i ma'aki wa ghidal ma, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i ma'aki wa ghidal ma wa qudiyal amr. Terus selanjutnya ayat berikutnya dituliskan, dan kata Syekh Ibnu Taimiyah, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya, fasami'tuhu yaqulu, aku mendengar Syekh Ibnu Taimiyah berkata, fakatabtuha li ghairi wahidin fabaro'a, aku telah mencatatnya bukan pada kening satu orang saja, tapi banyak orang, sembuh orang yang mimisan atau pendarahan. Rasulullah ngajarin itu enggak? Rasulullah ngajarin itu enggak? Enggak. Ini pure murni Syekh Ibnu Taimiyah dalam bab pengobatan, ngobati orang pakai tulisan ayat Quran. Tapi sekarang banyak orang yang mengaku mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi menyalah-nyalahkan tulisan ayat Quran, petikan Quran atau tulisan doa untuk obat. Disebutnya syirik. Padahal Imam Ahmad bin Hambal pada bab huruf kaf, tapi lembar sebelumnya pada Kitabul Ru'af, pasal yang berbeda saja, babnya sama tapi pasal berbeda. Tulisan untuk mengobati orang-orang, Kitabul lil Humma, untuk mengobati orang-orang yang sakit panas. Imam Al-Marwazi, ulama mazhab Hambali, datang kepada Imam Ahmad bin Hambal berkata, inni humimtu ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, aku ini sedang sakit panas, tolong beri aku obat, tolong wasilahi aku. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Fakatabtu, maka atau fakatabali roqatan fiha maktubun, beliau menuliskan kepadaku atau untukku, menulis di atas selembar kertas, maktubun fiha, yang tertulis di atas kertas tersebut, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wa billahi wa muhammadin rasulillah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila, ishfi sahib hadzal kitab bihaulika wa quwwatika ilahal khalqi, amin. Tulisan doa dan petikan ayat Quran serta doa tawasul. Mana doa tawasul? Bismillahi wa billahi wa muhammadin rasulillah. Di belakangnya ishfi sahib hadzal kitab, sembuhkanlah orang yang membawa atau pemilik tulisan ini. Ketika tulisan itu diberikan, dikalungkan kepada Imam Al-Marwazi, kata Imam Al-Marwazi, aku sembuh. Syirik apa tidak? Ayo, saya punya beberapa cetakan yang berbeda tapi kitabnya sama, supaya disamakan dengan salah satunya dengan yang lainnya. Itu kitabnya ada ternyata, mengalungkan tulisan doa, bahkan doa tawassul dibuat oleh Imam Ahmad bin Hambal, dipakaikan ke seorang ulama. Artinya ini sama-sama ulama meyakini bahwa itu tidak mengapa. Tapi orang sekarang ngaku mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, ngaku mengikuti Imam Al-Marwazi, ngaku mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, ngaku mengikuti Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi mudah mensyirik-syirikkan tentang kita membawa tulisan doa yang dikalungkan. Itu kan? Sudahlah, gak usah mikirin itu, liar. Kenapa orangnya demikian? Karena mungkin ingin membuat sesuatu, membuat apa namanya itu, sensasi.
ingin membuat sensasi supaya dianggap pinter aja. Karena kalau sama-sama boleh nggak laku, tapi kalau dia menyatakan tidak boleh, maka orang akan merasa ada yang aneh nih, ada yang beda nih. Para ulama-ulama Ahlussunnah membolehkan, kok ini tidak boleh, begitu. Kemudian dia palsukan keterangan-keterangan, walaupun menggunakan dalil juga, menggunakan hadis, tapi salah memahaminya. Sedangkan ulama ahli hadis sekelas Imam Ahmad bin Hanbal membuatnya, melakukannya. Imam Al-Marwazi memakainya. Syekh Ibnu Taimiyah sendiri melakukannya juga. Kan anehnya, liar cek saya kayak. Jadi liar karena apa? Karena disodorin hadis, hadisnya secara harfiah memang sepertinya iya, diterjemahkan menurut akal bulusnya, padahal makna substansi yang sebenarnya, makna takwil itu tidak demikian. Ini kembali ke bab tadi, takwil. Kan tadi Rasulullah mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini baru ngaji satu kata nih, penjabaran syarahnya berapa puluh lembar ini kalau ditulis. Gak cukup cuma ini doang, harus dijelaskan lebih luas supaya kita pemahamannya luas. Ya. Gak apa-apa sampai terkantuk-kantuk juga, halalan thayyibah.